Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengadakan kajian rutin tafsir Al-Quran, yang saat ini kita sampai kepada surat Ali Imran ayat 112 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat alaihimudz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabi minallah wa dzuribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bil ghairi haqq. Dzalika bi annahum bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik akan ditimpa suatu kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang selalu berpegang teguh kepada agama Allah dan memelihara tali hubungan dengan manusia. Mereka akan ditimpakan kehinaan di mana saja, dikarenakan karena ingkar kepada atau mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, dan dimanapun mereka akan ditimpa kehinaan. Untuk itu mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu wa'asau ya'tadun, melampaui batas dan maksiat pada Allah SWT. Ini secara umum artinya. Jadi, para jamaah sekalian, kosakata hablum ini dalam bahasa Arab berarti tali. Di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata hablum itu sebanyak 7 kali. 5 berbentuk mufrad atau tunggal dan 2 berbentuk jamak. Kemudian kata-kata hablum ini tidak berdiri sendiri, mesti disandarkan kepada kalimat yang lain, sehingga arti dari hablum itu juga sesuai dengan apa yang disandari itu. Dalam alat ini disandarkan kepada Allah dan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini artinya tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan kepada manusia. Kemudian dalam ayat lain disebutkan min hablil warid. Ini bukan tali leher, tapi karena disandarkan dengan leher, yang dimaksud di situ hablum di situ adalah urat nadi pada leher. Nah, sehingga kata-kata hablum ini tidak harus tali, tapi kita disandarkan kepada kalimat
berikutnya, kalimat berikutnya. Ini secara kosakatanya. Kemudian para jamaah sekalian, ayat ini masih melanjutkan ayat 110 dan 111, di mana ayat ini menjelaskan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, atau di dalam ayat tadi disebutkan orang-orang yang fasik, ini akan ditimpakan zillah, kehinaan di mana saja berada, Ya. Tapi ada pengecualiannya. Kalau mereka itu mentaati dengan aturan-aturan Allah, artinya hablum minallah, dan menjaga hubungannya dengan manusia, dia tidak tersesat karena ilah dikecualikan. Nah, bentuk daripada mentaati aturan Allah itu apa? Pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah di Madinah itu, orang-orang ahli kitab atau orang-orang kafir yang dinamakan mungkin kafir harbi, ini bisa hidup berdampingan. Hablum minallah Allahnya apa? Dia diwajibkan membayar jiz'ah atau membayar pajak untuk kepentingan dakwah Islam. Kemudian hablum minannasnya, kalau hablum minallah itu ditaati, dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan perlindungan, keamanan daripada orang-orang Islam, karena mereka sudah di bawah pemerintahan Islam atau di bawah pimpinan Rasulullah. Ini yang terjadi pada zaman dahulu. Namun ayat ini sering kita gunakan untuk, ya sekarang ini halal bihalal, ya halal bihalal. Ini ayat halal bihalal yang biasa kita gunakan, yaitu kita selalu berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia agar tidak ditimpakan kehinaan. Kemudian Allah akan murka apabila mereka itu tidak mematuhi daripada mendapatkan kemurkaan Allah dan kehinaan di mana saja berada. Kemurkaan Allah. Ini adalah orang-orang yang masih menentang atau tidak mau berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Bighadabin minallah wa dzuribat ngalaibul maskanah, dan mereka akan ditimpakan kehinaan di mana saja berada mereka. Maka dari itu para jamaah sekalian, ayat ini, ya, mari kita perbaiki hubungan kita terhadap Allah, perbaiki hubungan kita terhadap manusia. Ada yang mengatakan memang agama Islam itu amal soleh, amanu wa amilu solihah. Jadi berdampingan, amanu wa amilu solihah. Artinya amanu, kita hubungan kita kepada Allah baik, amilu solihah, penjabarannya terhadap sesama manusia atau syariat-syariat daripada iman tadi. Ini yang akan menjadikan kita itu selamat. Kemudian para jamaah, kalau kita perhatikan ajaran-ajaran Islam itu pasti mengandung dua unsur itu. Misalnya perintah sholat, ini pasti selalu digandengkan atau dikaitkan dengan
perintah zakat. Aqimus sholata wa atu zakata. Yuqimuna sholata wa tu'tiyaz zakata. Ini menunjukkan relevansi daripada ini hubungan kita kepada Allah dengan mengerjakan sholat, hubungan baik kita kepada manusia dengan mengeluarkan zakat. Inilah yang ada orang sementara mengatakan itu kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Jadi duribat alimul jatu illa bihabli minna wa karna wa ba'u bigodo minna wa jumana. Terus apa ya? Baru makanan. Nah, orang-orang yang tidak mau berhubungan baik pada Allah dan tidak mau berhubungan baik dengan manusia ini dikarenakan apa? Bi annamu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari ayat Allah. Ya. Dan bahkan mereka itu pada zaman dulu membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak hak. Yaitu para nabi yang dibunuh itu antara lain Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa yang dikejar-kejar, perkiraannya sudah dibunuh tapi diangkat oleh Allah. Ini mereka itu orang yang karena ingkar kepada ayat Allah dan tidak mau percaya kepada para nabi, bahkan Rasul yang menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dari Allah mereka bunuh. Nah, orang inilah yang akan mendapatkan duribat, kehinaan di mana saja berada. Di mana saja berada. Kemudian disebutkan karena apa lagi? Karena dia itu selalu aso. Aso itu selalu maksiat kepada Allah, dan mereka adalah melampaui batas. Jadi, nah ini jangan sampai kita sekalian ini jangan, apakah masih ada orang seperti itu sampai akhir zaman terus ada. Ya, tapi dalam ayat lain diterangkan wayak tulunan nabina inalandina kafaru wayak tulunan nabina biolikat wayak tuluna ya'muruna bil qisti minan nasi pabasirun bi adzabin alim. Karena mereka itu mengingkari ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak, dan membunuh orang-orang yang menyampaikan keadilan, membawa keadilan terhadap manusia. Tapi dalam ayat ini dikatakan fabasir bin adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada orang-orang seperti itu. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Kemudian mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Nah, inilah para jamaah, ini pada nanti biasanya ayat ini dipakai untuk berlebaran karena tujuan puasa kita itu adalah orang-orang yang mutakin, orang mutakin, antara lain mutakin ini ya hubungan kita kepada Allah baik, hubungan sesama manusia juga baik, dibuktikan dengan syariat iman kita kepada Allah, dengan perbuatan Islam kita kepada Allah, dan dengan akhlak atau kalau itu ajaran malaikat Jibril pada kita yang disampaikan pada manusia itu, malaikat Jibril bertanya tentang keimanan yang pertama, yaitu iman kepada Allah,
pada hari akhir, malaikat, dan pada kitab-kitab dan para nabi. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi apa yang dimaksud Islam, yaitu mengerjakan sholat, membayar zakat, mengajarkan puasa, dan naik haji, dan bersyahadat pada Allah SWT. Kemudian yang terakhir ihsan. Nah, disinilah ihsan itu adalah perbuatan kebaikan atau amal soleh atau hablum minan nas. Jadi ihsan kalau dalam hadis itu ihsan itu adalah antak buta loh ka anaka taro wa ilam takun taro wa innahu yaraka. Jadi kita beribadah, beriman kepada Allah itu, beribadah itu kita seakan-akan melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita harus yakin bahwa semua perbuatan kita itu dilihat oleh Allah. Sehingga akan dampak perbuatan kita itu selalu diawasi oleh Allah, sehingga tidak gegabah. Maka di situ diterangkan apa itu hubungan kita terhadap manusia. Nah, kalau ketiga-tiganya ini kita bisa jalani, atau iman, amal soleh, kemudian dan sebenarnya ajaran Islam seperti itu. Seperti tadi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna juga dengan keimanan. Ini selalu berhubungan terus. Maka dari itu mari kita dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini, ya kita jadikan motivasi bagi hidup kita, atau menjadikan introspeksi terhadap diri kita, sejauh mana kita memahami ayat ini, kemudian sejauh mana kita mengamalkan ayat ini. Karena Al-Quran itu tidak cukup untuk dihafal, tidak cukup untuk dibaca, dihafal, dipahami, tapi perlu harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Ini yang namanya tadabbur. Tadabbur itu asal katanya adalah kebaikan. Kita akan mendapatkan kebaikan daripada Al-Quran. Ya, dalam bulan Ramadan ini mari kita jadikan bulan untuk selalu, ya walaupun membaca itu juga pahalanya sudah besar, tapi sebagai umat Islam mari kita tingkatkan dengan pemahaman sekaligus dengan pengamalan, sehingga kita akan betul-betul mendapat kebaikan daripada Al-Quran itu tidak hanya sebagian, tapi secara menyeluruh. Dan jangan sampai kita itu sebagaimana orang-orang ahli kitab, sebagian percaya kepada Al-Quran, tapi sebagian yang lain tidak percaya. Tidak percaya. Sebagian mengimani kepada Rasul Allah, sebagian yang lain tidak diimani. Ini akan zuribat alaihimundillah. Mereka ini akan ditimpa suatu kehinaan. Nah, kalau kita seperti itu, kalau kita masih ya ragu terhadap Al-Quran ini, ya mari kita tingkatkan, atau kita secara perlahan-lahan, secara kontinu Al-Quran itu kita pahami, sehingga kita menemukan tidak ragu-ragu terhadap Al-Quran, terhadap keimanan kita kepada Allah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.